Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Pengepul Lele 08. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa-apa saja yang saya lakukan di luar dari kolam dan fungsi dari air-air yang kita buang dan sebagaimana. Jadi teman-teman semua, saya itu melakukan dua hal di dalam peternakan. Jadi menurut saya pribadi itu peternakan dan pertanian itu adalah sesuatu yang sangat berhubungan, dekat gitu. Yang saya anggap bahwasanya air-air kolam yang sehat, air-air kolam yang bagus akan menghasilkan pupuk-pupuk yang bagus bagi pertanian itu sendiri begitu kan. Pertanian tadi hortikultura ataupun kita anggap di palawija dan sebagaimana. Maka saya itu biasanya ketika air-air kolam saya menggunakan drainase yang satu lubang. Satu lubang itu dia itu bisa keluar hanya di satu kolam, di satu pembuangan. Di satu pembuangan itu disitulah terkumpulnya semua amonia dari ikannya, bekas-bekas peletnya dan lain-lainnya di situ. Dan airnya ketika kita pergantian air dan sebagaimana, maka semua bakal di situ gitu kan. Jadi teman-teman semua, saya itu biasanya air kolam itu saya pergunakan untuk di lahan-lahan pertanian seperti pertanian ubi, itu saya selalu menanam ubi, seperti menanam kangkung gitu kan, seperti menanam pisang dan sebagaimana. Itu yang saya lakukan. Dan saya tidak tahu sih sebenarnya, tidak tahu pasti bahwasanya kandungan dari pembuangan air kolam itu apa-apa saja, saya tidak tahu begitu. Tapi selama saya menjalani air kolam, saya menjalani peternakan tadi, airnya saya pergunakan untuk pupuk-pupuk. Kita anggap pupuk ya. Kita anggap pupuk-pupuk untuk pertanian seperti pisang, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, seperti kangkung, seperti kelapa, seperti ubi, jagung, bahkan ketika jadi di area punya kami ini adalah area sawit, yang dimana sawit itu adalah salah satu penghasilan terbesar lah, penghasilan kita anggap bahwa penghasilan tetap bagi masyarakat sini. Dan itu saya pergunakan untuk pupuk-pupuk sawit itu sendiri. Dia alhamdulillah bahwasanya yang saya anggap bahwasanya air itu ya bisa mengandung nitrogen, yang dimana bisa menghijaukan daun begitu. Jadi banyak fungsi-fungsi dari air tersebut begitu. Karena ada beberapa hal begitu kan di jurnal-jurnal tertentu yang saya lihat bahwasanya air kolam apapun itu yang memang peternakan, yang pembuangannya itu sangat baik untuk pertanian. Maka saya coba dan alhamdulillah ya sangat berhasil juga gitu. Tetapi ya minimal untuk memenuhi kebutuhan yang ada di rumah seperti cabai apa begitu kan. Saya menanam cabai dan sebagaimana. Dan itu saya siram menggunakan air kolam itu begitu. Jadi teman-teman tidak usah ragu begitu bahwasanya nanti amoniaknya ini kemana dan sebagaimana. Pupukkan saja dulu, letakkan saja dulu. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin, maka teman-teman bisa pastikan bahwasanya teman-teman coba aja di satu pohon dan sebagaimana. Itu. Jadi saya itu melakukan ini seperti saling ketergantungan, bahwasanya ya kita tahu hari ini bahwasanya jika kita menjalani suatu pertanian itu pupuk yang makin mahal dan sebagaimana begitu kan, tentu kita tidak sanggup begitu. Nanti pertanian jadi ya pertanian kerja bakti begitu kan. Maka saya coba tidak menggunakan, ya saya menggunakan pupuk-pupuk kimia sedikit begitu. Jadi dikategorikan air kolam itu adalah pupuk-pupuk organik yang dimana sangat berfungsi untuk penyuburan tanah itu sendiri. Jadi bisa larinya ke bisa larinya ke pohon yang lebih bagus ataupun buah yang lebih oke begitu kan. Jadi teman-teman nanti bisa coba bahwasanya air kolam itu sangat sangat baik menurut saya untuk pertanian itu sendiri begitu. Jadi untuk ibarat kasarnya seperti ini, kebutuhan rumah, kalau kita sudah di kolam ini biasanya kebutuhan rumah itu
terpenuhinya itu dengan kita menanam sesuatu apa yang dibutuhkan di rumah seperti cabai apa dan sebagaimana, itu menjadi suatu kebutuhan toh sekarang. Nah itu bisa kita tanam melalui itu. Tapi nggak tahu ya dengan skala besar, saya tidak tahu karena saya belum pernah nyoba untuk skala besar. Tetapi untuk di lahan sawit itu saya memberikan air kolam itu. Ya memang kerjanya sedikit ribet, kerjanya sedikit apa, tapi itu sangat sangat membantu malahan begitu. Jadi teman-teman semua itu sekarang tergantung teman-teman semua. Teman-teman itu mau mempergunakan apa yang teman-teman gunakan sekarang itu dengan baik dan benar. Semua yang ada di lingkungan kita itu adalah sesuatu yang sangat berguna, bahkan limbah-limbahnya sekalipun. Jadi pupuk-pupuk apalagi seperti pupuk-pupuk organik itu sangat dianjurkan bagi untuk kita sebagai orang-orang pertanian tadi. Jadi saya itu memang tidak pernah menanam di skala besar, itu tidak pernah. Tetapi fungsi-fungsi dari air yang pembuangan air kolam itu saya tidak mau, contohnya untuk kok tidak berguna ini begitu. Dulu saya seperti itu, saya buang begitu saja begitu kan. Rupanya setelah ada beberapa orang yang mengatakan ini bagus airnya begitu ya, maka saya cobakan di lahan sawit dan sebagaimana begitu, dan alhamdulillah sekarang menjadi suatu kebutuhan khusus malah di situ, dan permintaan pun sangat besar malah di situ. Untuk di limbahnya saja permintaan sangat besar, bahkan untuk mencukupin itu saya harus kalau kita katakan ya kita harus dompleng sama yang lain dulu, yang punya peternakan yang lain, kalau bisa airnya ditampung begitu. Itu teman-teman, karena untuk menjadikan peternakan yang bagus juga kita harus punya air yang memang benar-benar bagus begitu. Jadi amonia ikannya apanya dan sebagaimana itu saya rasa memang bagus begitu. Nah itu saja mungkin dari saya, dan saya selalu memfungsikan apapun itu, limbahnya dari ikannya saya fungsikan apanya dan sebagaimana. Nah, itu aja teman-teman semua. Semoga teman-teman semua menjadi peternak yang sukses dan pertanian yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.